Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pembahasan soal TKA. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas soal bermateri transformasi geometri pada buku TKA penerbit Erlangga. Nah, kita akan membahas mulai dari soal nomor 11. Soalnya, bayangan garis Y itu sama dengan 2X ditambah 5 ditranslasikan terhadap T sama dengan 1, 3. Petanya adalah garis K. Jika garis K dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, petanya adalah garis dengan persamaan MX ditambah NY ditambah 6 sama dengan 0. Berdasarkan informasi tersebut, manakah dari 3 pernyataan dinyatakan benar? Nah, jadi kan kita sudah ketahui ya bahwa bayangan garisnya itu adalah Y sama dengan 2X ditambah 5. Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan garis K atau translasinya dulu. Oke, persamaan garisnya, jadi persamaan garis hasil dari translasinya itu, garis hasil ya, hasilnya itu adalah Y dikurang 3 itu sama dengan 2 dikali X tambah 1 ditambah 5. Ini min ya. Masih ingat kan caranya yang kemarin? Untuk menentukan Y aksen, Y dan X-nya, saya ulangi ya, bahwa untuk mencari nilai di sini kan aksen itu sama dengan Y ditambah X ditambah nilai pada X yang ini. Ini kan Y ini adalah X, ini adalah Y. Maka di sini ditambah 1. Maka X-nya itu sama dengan X aksen dikurang 1. Ya. Kemudian Y-nya, Y aksen itu kan sama dengan Y ditambah 3. Maka Y itu sama dengan Y aksen kurang 3. Ini ya. Nah, nilai yang ini yang kita substitusikan ke persamaan yang ini. Ingat kan? Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Y itu kita substitusikan dari sini mendapatkan Y aksen kurang 3. Kita skip aja aksennya ya. Kemudian, untuk X yang ini kita substitusikan dari sini. Jadinya 2 dikali X dikurang 1 ditambah 5. Oke, sekarang kita sederhanakan. Maka menjadi Y dikurang 3 sama dengan 2X min 2 ditambah 5. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi. Y dikurang 3 itu sama dengan 2X ditambah 3. Maka Y itu sama dengan 2X tambah 3. Yang ini juga pindah ruas menjadi tambah 3 juga. Maka Y sama dengan 2X ditambah 6. Nah, ini merupakan persamaan garis hasil dari translasi. Selanjutnya, ini kan kita anggap sebagai K ya, atau hasil dari translasi. Sekarang kita menentukan persamaan, ini translasi ya. Sekarang persamaan garis hasil pencerminan. Nah, kita kan sudah ketahui bahwa K itu kan atau sama dengan Y sama dengan 2X ditambah 6. Sekarang dicerminkan terhadap garis Y itu sama dengan X. Nah, jika X, Y itu adalah titik pada garis K, maka bayangannya itu adalah X aksen. Maka bayangannya itu adalah X aksen, Y aksen. Nah, setelah dicerminkan, maka yang terjadi adalah maka mengakibatkan X aksen itu kan sama dengan Y. Kemudian Y itu sama dengan X aksen. Maka persamaannya menjadi yang ini menjadi X aksen. Si Y ini kan diganti menjadi X aksen. Berarti X aksen, perbaiki dulu, X aksen itu sama dengan 2 dikali Y aksen ditambah 6. Nah, dalam di sana kan tadi diketahui ya di informasinya itu bahwa bentuk dari
X ditambah NY ditambah 6 itu sama dengan 0, ya kan? Jadi NY di sini kita menyederhanakan yang ini sehingga menjadi, kita sederhanakan ya, X semua ruas kanan ini pindahkan ke kiri. Nanti yang kanannya itu tinggal disamakan dengan 0 saja. Berarti menjadi 2 kali Y menjadi 2Y, pindah ruas menjadi min 2Y. Ini juga plus 6 itu pindah ruas menjadi min 6. Itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita memperoleh bahwa nilai M-nya itu sama dengan 1, koefisien dari si X. Kemudian N-nya itu menjadi min 2. Maka diperoleh nilai M itu sama dengan 1 dan nilai N itu sama dengan min 2. Nah, kita lihat pernyataan pertama. Pernyataan pertama itu kan nilai dari M. Pernyataan pertama itu kan nilai dari M dikurang N itu sama dengan min 3. Sekarang kita membuktikan bahwa M itu nilainya 1, kemudian N itu dikurang min 2. Maka jawabannya adalah 3 positif. Ya, maka pernyataan pertama salah karena dia tidak sama, tidak sesuai ya. Sekarang kita lihat pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu menyatakan bahwa M aksen dikurang 2M kali N, kemudian ditambah dengan N kuadrat itu sama dengan 9. Nah, sekarang kita buktikan nilai M itu kan nilainya sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali 1 dikali min 2 ditambah dengan min 2 pangkat 2. Sekarang kita hitung berapa ya. Sama dengan ini jadinya 1. Kemudian min 2 dikali 1 min 2. Min 2 kali min 2 positif 4. Ini menjadi 4 juga. Maka hasilnya sama dengan 9. Nah, pernyataan kedua sama ya. Berarti pernyataan kedua adalah benar. Selanjutnya pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga itu mengatakan bahwa titik 2,4 itu berada pada garis K. Berada pada garis K. Nah, jadi kan kita ketahui ya bahwa garis K itu adalah yang ini. Ini. Maka kita substitusikan nilai X dan Y di sini. Di sini Y sama dengan 2X tambah 6. Y-nya itu 4 sama dengan 2 dikali X-nya itu adalah 2 ditambah 6. 4 sama dengan 4 tambah 6. 4 tidak sama dengan 10. Nah, sini karena tidak sama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka titik 2,4 itu tidak berada pada garis K. Maka pernyataan ketiga salah. Kesimpulannya, pernyataan yang benar itu hanya ada pada pernyataan kedua. Selanjutnya, soal nomor 12. Diketahui HX sama dengan AX ditambah M per BX ditambah N. Jika H3 sama dengan 4 dan asimtot datar Y sama dengan 2 dan asimtot tegak X sama dengan 2. Dengan faktor A, B, M, dan N itu adalah 1. Berdasarkan informasi tersebut, manakah dari 3 pernyataan berikut itu jawaban benar? Oke, jadi dari asimtot datar. Jadi asimtot datar itu kita cek ya. Jadi asimtot datar Y itu kan sama dengan A per B. Maka A per B itu sama dengan 2. Ya kan? Maka di sini dari sini kita peroleh bahwa nilai A itu sama dengan 2 kali B. B ini pindah ruas menjadi kali ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Untuk asimtot tegak X itu sama dengan min N per B. Ya, maka diperoleh bahwa min N per B itu kan sama dengan 2. Oke, maka min N itu sama dengan 2 dikali B. Maka N sama dengan min 2B. Nah, ini nilai A-nya ketemu, kemudian nilai
N-nya juga sudah kita ketemu. Nah, dari A dan B, dari A dan N itu kita substitusikan ke persamaan HX. Ya. Jadi kita tulis di sini. Substitusikan nilai A dan N ke persamaan HX ke HX gitu ya. Berarti HX, atau kita langsung aja masukkan, oh ya dah benar, HX itu sama dengan A itu kan nilainya 2B, berarti 2B ditambah M. Kemudian BX nya tetap ditambah N-nya itu kan min 2B, berarti dikurang 2B. Nah, itu sama dengan 2B ditambah 2B itu kita, jangan lupa X-nya ya. Di sini ada X-nya, di sini juga sudah ada X-nya. Berarti 2BX ditambah M per, nah ini kita sederhanakan menjadi B-nya keluar gitu ya. Kemudian dikali dengan X dikurang 2. Nah, dari sini kita menggunakan yang diketahui ini bahwa H3 itu nilainya sama dengan 4. Ya, maka H3 itu kan sama dengan 4. Sekarang ini turun, kita sederhanakan menjadi 2BX ditambah M per B dikali X dikurang 2 itu sama dengan 4, ya kan? Selanjutnya, X-nya itu kita ganti dengan ini, dengan 3. Berarti menjadi 2B dikali 3 ditambah M. Selanjutnya, B-nya tetap, X-nya dikali dengan 3 dikurang 2. Sama dengan 4. Kita sederhanakan menjadi 6B ditambah M per, ini 3 dikurang 2 sama dengan 1, berarti tinggal B saja. B sama dengan 4. Nah, sekarang si B ini pindah ruas ya, menjadi 6B ditambah M itu sama dengan 4B, ya kan? Maka M itu sama dengan 4B, yang ini pindah ruas menjadi kurang 6B. Maka M sama dengan min 2B. Nah, sekarang kita ketemu M-nya itu sama min 2B. Dari sini kita substitusikan lagi menjadi kita dari HX ya. Maka HX itu kan nilainya 2BX tambah M. Kemudian B dikali X kurang 2. Sekarang si B-nya si M-nya ini kita ganti dengan ini. Maka menjadi 2BX. Nah, sekarang kita perhatikan pernyataan pertama. Jadi pernyataan pertama itu mengatakan bahwa HX itu memotong sumbu X di 1,0. Nah, perhatikan di sini ada memotong sumbu sumbu X. Maka kalau memotong sumbu X, kita ketahui ya bahwa Y-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi kita sekarang substitusikan yang ini ke persamaan yang terakhir itu menjadi 0 itu sama dengan 0-nya itu adalah Y-nya ya, sama dengan 2 dikali X min 1 per X dikurang 2. Nah, ini sama dengan 0 dikali X min 2 sama dengan 2 kali X min 1. Ini kan hasilnya tetap 0 ya. Ini sama dengan 2 X min 1. Selanjutnya kita sederhanakan. Ini menjadi 0 sama dengan 2X min 2 gitu ya. Sekarang kita pindahin ruas ke kanan. Si min 2 ini menjadi 2 sama dengan 2X. Maka X itu sama dengan 2 per 2. Maka X sama dengan 1 gitu ya. Berarti ketemulah nilai X nya sama dengan 1. Dari sini kita peroleh
bahwa titiknya adalah X, 1, 1,0 gitu ya. Maka pernyataan pertama itu benar. Nah, selanjutnya kita perhatikan pernyataan kedua. Jadi pernyataan kedua itu ditanya adalah nilai nilai A ditambah B itu sama dengan 3. Nah, sekarang kita buktikan ya. Tadi A itu kan sama dengan nilainya 2B. Oke, A itu kan sama dengan 2B, berarti 2B ditambah B itu sama dengan 3. Begitu kan? Kemudian ini kan menjadi 3B sama dengan 3. Maka B sama dengan 3 per ya kan? 3 per 3. Maka B sama dengan 1. Maka pernyataan kedua itu salah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga itu mengatakan bahwa nilai dari H4 itu sama dengan 6. Nah, dari persamaan yang ini itu kita buktikan. Sekarang kita masukkan ke pernyataan ketiga, sehingga menjadi 2 dikali 4 kurang 1 per 4 kurang 2 sama dengan 2 dikali 3 per 2 itu sama dengan 6 per 2 itu sama dengan 3. Maka pernyataan ketiga adalah salah. Maka kesimpulannya pernyataan yang benar itu adalah pernyataan 1 saja. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 13. Bayangan titik A min 5,7 oleh rotasi R P,90 derajat adalah A aksen min 3,3. Maka koordinat titik P adalah berapa? Nah, jadi di sini kita mengetahui bahwa ada titik A, kemudian titik A ini setelah dirotasikan oleh P,90 derajat itu menghasilkan titik bayangan yaitu min 3,3. Jadi di sini kita peroleh ya bahwa dari A aksen dari titik A ya, dari titik A itu kan min 5,7. Nah, ini sama artinya adalah nilai X dan ini nilai Y-nya. Kemudian A aksennya itu kan nilainya adalah min 3,3. Itu artinya X min 3 itu adalah X aksen, kemudian 3 ini menjadi Y aksen. Nah, dari sini kita kan juga ketahui ya bahwa rumus menentukan rotasi 90 derajat itu kan berlawanan arah ya, berarti dia bernilai positif ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, maka kita peroleh bahwa X aksen itu kan sama dengan A dikurangi Y dikurangi B. Kemudian untuk mencari nilai Y aksennya itu sama dengan B ditambah X dikurang A, begitu ya. Nah, sekarang kita substitusikan nilai yang kita ketahui dari X aksennya. Nah, ini kita substitusikan. Jadi X aksen itu kan nilainya ini ya min 3. Min 3 sama dengan A-nya itu belum kita ketahui ya. Kemudian kita kurangi dengan Y. Y itu kan 7. Berarti 7. Kemudian kurang B. Nah, ini kita sederhanakan menjadi min 3 sama dengan A. Ini menjadi min 7 plus B gitu ya. Oke, jadi min 7-nya ini kita pindahkan ke kiri menjadi plus 7 ya. Jadi min 3 plus 7 itu sama dengan A dikurang A ditambah B ya, A tambah B. Maka ini menjadi positif 4 sama dengan A ditambah B. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan pertama. Nah, sekarang untuk yang Y aksen itu kita juga substitusikan dari yang diketahui ini sama seperti yang tadi,
berarti Y aksennya itu kan nilainya sama dengan 3. Kemudian B ditambah X itu nilainya min 5 dikurang A. Oke, T3 sama dengan B, ini pindah keluarkan dalam kurung menjadi min 5 min A. Kemudian min 5 nya pindah ke sini menjadi 3 ditambah 5 sama dengan B dikurang A. Ini menjadi 8 sama dengan B kurang A. Nah, ini bisa kita putar ya, maksudnya pindahkan posisi menjadi 8 sama dengan min A ditambah B. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita substitusikan untuk mencari nilai A gitu ya. Kita eliminasi ya, langkah pertama itu kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti di sini A ditambah B itu kan nilainya sama dengan 4. Kemudian min A ditambah B itu sama dengan 8. Sekarang kita kurangi. Ini hasilnya min 4. Yang ini menjadi habis ya. A ditambah A berarti 2A. Maka A itu sama dengan min 4 per 2. Nah, kemudian nilai A itu sama dengan min 2. Oke, ketemu nilai A-nya sama dengan min 2. Setelah itu kita substitusikan. Substitusi boleh pakai persamaan 1, boleh persamaan 2. Saya di sini coba persamaan 1 saja. A ditambah B itu sama dengan 4. A-nya kita ganti dengan min 2 ditambah B itu sama dengan 4. B sama dengan min 2-nya pindah ke kanan menjadi 4 tambah 2. Maka B sama dengan 6. Nah, ketemulah nilai B-nya itu sama dengan 6. Nah, dari sini maka kita menemukan bahwa titik P itu sama dengan min 2,6. Oke, maka pernyataan tersebut berada pada option C. Selanjutnya, soal nomor 4. Diketahui titik A 4,-7. Kemudian ditranslasi oleh T sama dengan 1 min 2. Kemudian dilanjutkan lagi dengan rotasi R sama dengan 0,-90 derajat. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah dari 3 pernyataan di bawah itu benar? Oke, jadi kita ketahui ya bahwa titik A-nya itu sama dengan 4,-7. Kemudian titik A itu ditranslasi, setelah ditranslasi dirotasikan. Jadi langkah pertama itu kita lakukan translasi dulu. Bahwa A itu kan sama dengan 4,-7. Kemudian ditranslasi oleh T sama dengan 1 min 2 gitu ya. Nah, jadi maka menghasilkan bahwa A bayangannya itu menjadi, tinggal ditambahkan saja 4, kemudian ditambah dengan 1, bagian Y-nya berarti min 7 ditambah bagian bawah itu adalah min 2 gitu ya. Oke, maka menghasilkan A aksen itu sama dengan 5, ini jadinya min jadinya min 9. Nah, maka bayangan A-nya itu adalah 5,-9. Nah, setelah itu kita rotasikan. Jadi A aksen nilainya 5,-9 itu dirotasikan ya. Kita rotasikan 0,-90 derajat. Nah, dari situ kita peroleh bahwa A aksen atau bayangan yang kedua itu, ingat ya rumusnya, tinggal ini kan rumusnya itu dari X, Y itu ketika dirotasikan itu menjadi Y, min X gitu. Jadi Y itu kan nilainya min 9, berarti di sini min 9, min X, X-nya itu adalah 5, berarti di sini min 5 gitu. Ya, jadi rotasi bayangan yang kedua itu adalah min 9, min 5. Nah, sekarang kita lihat pernyataan pertama.
Pernyataan pertama mengatakan bahwa bayangan akhir titik A berada di kuadran keempat. Nah kita lihat dengan koordinat X dan Y bernilai negatif. Di sini kan X dan Y-nya itu kan bernilai negatif ya. Ini katanya kuadran A, titik akhirnya itu adalah posisinya itu di kuadran keempat. Nah, sementara kita ketahui ya bahwa posisi nilainya X-nya itu berada di negatif, kemudian Y-nya itu juga berada di negatif gitu ya. Jadi, maka bayangan akhir titik A itu berada di kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga berarti yang ini. Maka pernyataan pertama salah. Kemudian yang kedua, di sini mengatakan bahwa titik bayang A aksen atau bayangan akhir ya, itu min 9, min 5. Kita lihat sama ya, berarti pernyataan kedua benar. Kemudian pernyataan ketiga mengatakan bahwa titik bayangan A aksen, berarti bayangan yang pertama itu nilainya adalah 5, min 9. Kita lihat yang ini pertamanya 5, min 9. Nah benar ya. Benar. Jadi kesimpulannya pernyataan yang benar berada pada pernyataan kedua dan pernyataan ketiga. Selanjutnya soal nomor 15. Diketahui titik A 2, min 6 dirotasi terhadap R 0,180 derajat. Nah, dari informasi tersebut manakah dari 5 pernyataan yang dinyatakan pernyataan yang benar? Oke, jadi di sini kan ada titik pertama atau titik awal itu adalah 2, min 6. Kemudian dirotasikan oleh 0,180 derajat. Nah, sekarang kita ketahui ya bahwa ini kan nilainya X, yang ini Y. Berarti A, 2, min 6 kemudian dirotasikan kepada oleh R 0,180 derajat. Ingat nih rumusnya. Rumus untuk mencari bayangan dari R 0,180 derajat itu adalah A aksen itu sama dengan min Y, min X gitu. Jadi tinggal kita lihat saja nilainya ya. Berarti A aksen itu dari min Y. Y itu kan nilainya min 6. Berarti min kali min jadi positif ya. Jadinya di sini adalah 6. Nah, kemudian sekarang min X. X itu nilainya 2, berarti menjadi min 2. Oke, udah ketemu. Sekarang kita lihat pernyataan pertama. Pernyataan pertama, matriks transformasi yang sesuai adalah di sini matriks transformasinya min 1, 0, 0, min 1. Nah, jadi oleh karena rotasinya adalah 180 derajat terhadap titik asal 0,0, jadi dia memiliki transformasi min 1, 0, 0, min 1. Nah, jika dikalikan dengan vektor posisi titik X dan Y, misalnya kalau kita kalikan dengan X, Y gitu ya, maka akan menghasilkan min X, min Y gitu kalau dihasilkan. Nanti kita dibuktikan ya. Kemudian sesuai dengan aturan rotasi 180 derajat. Nah, maka pernyataan yang pertama itu adalah benar karena sudah sesuai dengan aturannya. Kemudian yang kedua, matriks transformasi berupa matriks identitas. Nah, jadi kan matriks ini bukan identitas karena identitas itu kan nilai diagonalnya itu adalah positif 1 bukan min 1. Berarti pernyataan kedua salah. Kemudian pernyataan ketiga, matriks transformasi sama dengan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, oleh karena matriks transformasi terhadap sumbu X, jadi kan transformasi terhadap sumbu X itu dia nilai matriksnya itu adalah 1, 0, 0, min 1. Nah, ini kan tidak sama juga. Sementara dia kan rotasinya 180. Ingat, 180 itu dia sama seperti ini ya. Ini nomor 1 tadi benar. Sama seperti ini kalau yang rotasinya 180 matriksnya. Sementara ini tidak sama ya. Maka pernyataan ketiga salah. Kemudian pernyataan keempat, bayangan titik A itu adalah bayangannya itu adalah min 2,6. Nah,
Kita lihat hasil pengerjaan kita itu adalah 6, min 2. Maka pernyataan keempat juga salah. Kemudian, nah selanjutnya pernyataan kelima. Pernyataan 5, bayangan titik A berada pada kuadran ketiga. Nah, perhatikan di sini kuadran ketiga ya. Kan X-nya itu berada pada nilai positif. Kemudian Y-nya itu berada di nilai negatif. Oke, berarti dia posisinya itu di kuadran keempat ya. Bisa kan ngerti kan? Paham ya? Cara menentukan kuadran ini kan kuadran 1, 2, 3, 4. Ini kan X positif, yang ini X negatif, yang ini Y positif, yang ini Y negatif. Nah, tadi kan nilainya itu kan X-nya positif, berarti bagian sini ini positif ya, bagian sini. Kemudian Y-nya negatif, Y-nya negatif berarti di sini. Ini kan negatif nih. Ini yang positif, berarti posisinya itu di 4. Begitu caranya menentukan kuadran ya. Berarti pernyataan kelima itu salah. Jadi kesimpulannya pernyataan yang benar hanya pada pernyataan pertama saja. Selanjutnya soal nomor 6. Jika kurva Y itu sama dengan X kuadrat ditranslasi oleh T sama dengan min 1,2, persamaan bayangan yang dihasilkan adalah berapa? Nah, jadi yang ditanya itu adalah bayangan dari parabola Y ya. Nah, jadi parabola Y sama dengan X kuadrat ditranslasi oleh min 1, 2. Jadi tinggal kita masukkan saja nilainya sebenarnya. Jadi di sini kita maka kita tentukan X aksen itu kan sama dengan X dikurang 1 ya. Oke, maka X-nya itu sama dengan X aksen tambah 1 ya kan. Sekarang kita tentukan Y aksen. Y aksen itu Y ditambah 2. Maka Y itu sama dengan Y aksen kurang 1. Nah, dari sini dikurang 2 ya. Nah, dari sini kita tinggal substitusikan saja nilai X dan Y ke persamaan parabolanya. Berarti untuk menentukan bayangannya ya, kita substitusikan nilai X dan Y. Oke, jadinya persamaannya itu kan Y itu sama dengan X aksen, X kuadrat. Berarti Y-nya itu kita ganti dengan ini, Y aksen dikurang 2. Itu sama dengan X-nya itu menjadi X aksen tambah 1 pangkat 2. Kita sederhanakan, kita uraikan yang sebelah kanannya ini menjadi X kuadrat, X tambah 1 kali X kali 1 dikali 2 menjadi tambah 2X, 1 pangkat 2 menjadi 1 gitu ya. Kemudian sekarang min 2 nya itu kita pindahkan ke kanan menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X tambah 1 ini menjadi tambah 2. Maka Y itu sama dengan X aksen ditambah 2X ditambah 3. Maka persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Itu berada pada option E. Maka jawabannya adalah E.